我哋中國武術係包唔到瑜伽戰理。Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Ip Man. Film Ip Man sendiri terinspirasi dari kehidupan Master Wing Chun yang bernama Yip Man. Dan sedikit informasi aja nih, Ip Man adalah guru dari Bruce Lee, salah satu legenda bela diri terkenal dari Cina. Bagaimanakah aksi dari seorang guru Bruce Lee ini? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini dia bernama Ip Man yang diperankan oleh Donnie Yen. Ip Man adalah seorang ahli bela diri Wing Chun. Bagi masyarakat di daerah Foshan, berlatih kungfu menjadi hobi mereka. Tahun 1935, Foshan dijuluki sebagai kota bela diri. Ip Man yang sedang santuy bersama istri dan anaknya kedatangan Master Liu, ketua dari klub bela diri yang baru dibuka di Foshan. Liu mengajak Ip Man untuk menunjukkan kemampuan bela dirinya karena rumor yang berkembang dia adalah masternya Wing Chun. Istri Ip Man nampak sinis melihat suaminya yang lebih gemar berkelahi. Setelah makan malam dan menikmati sebat, pertarungan akhirnya dimulai. Untuk merahasiakan pertarungan itu, Ip Man meminta Si Mang menutup pintunya. Namun, seorang remaja bernama Yuan hendak mengambil layangan di atas pohon dan tidak sengaja menyaksikan pertarungan mereka. Yip Man dengan mudah melumpuhkan Master Liu hanya dengan beberapa jurus. Yuan menceritakan kekalahan Master Liu di tangan Yip Man kepada para pengunjung restoran milik kakaknya yang bernama Lin. Di saat yang sama, Yip Man datang menemui Kuan untuk urusan bisnis. Dan di tempat latihan, Master Liu terkejut. Berita kekalahannya di tangan Yip Man terdengar di seluruh Foshan akibat ulah si Yuan. Merasa harga dirinya dan reputasinya telah jatuh, dia segera berlari menuju restoran. Yuan hampir dipukuli Master Liu, namun Lin segera melerainya. Yuan yang marah meminta Yip Man yang berada di sana untuk mengatakan yang sebenarnya. Lin yang marah karena adiknya telah mempermalukan Master Liu, kemudian memorosotkan celananya. Kapten Li Zhao yang berada di sana kemudian memperingatkan semua orang untuk tenang. Dia bahkan mengeluarkan senjatanya dan mengatakan senjatanya lebih unggul dari bela diri kuno dan bahkan dia menodongkannya kepada Yip Man. Dengan kecepatan tangannya, Yip Man menahan kokangan dan menjatuhkan pelurunya. Si kapten langsung ketakutan, namun Yip Man tetap menjamunya untuk makan. Yip Man kembali menemui Kuan untuk menanamkan modal dalam usaha penggilingan kapasnya. Kuan bahkan memintanya untuk mengajarkan anaknya bela diri. Kembali ke rumah, Lin meminta pelajaran Wing Chun dari guru Yip Man. Anaknya yang menunjukkan hasil gambarnya dihiraukan oleh ayahnya ini. Warga sekitar yang melihat pertarungan mereka diusir oleh istrinya Yip Man. Suatu hari, datanglah beberapa penggembala dari luar daerah yang dipimpin oleh Si Jin. Mereka akan mencari guru bela diri di Foshan untuk menguji kemampuan bela dirinya. Saat menemukan salah seorang master, Jin langsung menantangnya berduel. Dengan beberapa pukulan, Jin dapat mengalahkan master itu.
Kemudian Jin menantang master lainnya. Kali ini pertarungan mereka menggunakan senjata. Si master menggunakan pedang tombak sedangkan Jin dengan golok naganya. Jin kembali dengan mudah merobohkannya. Yip Man yang awalnya ingin menebus waktu bersama istri dan anaknya kembali kedatangan Lin yang memberitahunya tentang kedatangan beberapa orang dari luar daerah yang menantang seluruh Master di Foshan. Jin kali ini menantang Master Liu. Dengan berbagai jurusnya, terutama tendangan mautnya, Liu berhasil dikalahkan. Jin yang songong merasa sudah hebat membabat habis seluruh master di Foshan. Hingga si penjaga kedai memberitahunya bahwa satu orang yang belum dia lawan yaitu Yip Man. Jin dan gerombolannya diikuti warga Foshan datang ke rumah gedong milik Yip Man. Dia menantangnya berduel, namun Yip Man menolak dan mempersilahkannya untuk keluar. Namun songongnya, dia akan menggunakan satu tangan bahkan tanpa menggunakan tangannya agar Yip Man tidak terluka. Istri Yip Man yang merasa suaminya direndahkan mengizinkan dia untuk bertarung. Tak lama, Kapten Li Zhao datang. Bukannya membubarkan, dia justru meminta Yip Man mengembalikan kehormatan Foshan. Wing Chun, Yip Man. Siap. Di awal pertarungan, Yip Man belum mengeluarkan jurusnya. Kali ini, jual beli serangan di antara mereka tercipta begitu epik. Setelah terkena tendangan, Jin kembali bangkit dan menggunakan golok naganya untuk menyerang Yip Man. Namun Yip Man hanya menggunakan sebuah kamoceng untuk menandingi goloknya itu. Terakhir, Yip Man berhasil melepaskan golok dan memukul bujurnya hingga Jin tidak berkutik dibuatnya. Jin dan gerombolannya kembali pulang kampung. Seluruh warga Foshan menaruh rasa hormat kepada Yip Man. Bahkan saat berbelanja, banyak pedagang memberikan barang gratis kepadanya. Warga Foshan yang hidup makmur dan sejahtera saat itu berubah drastis. Setelah tanggal 7 Juli tahun 1937, peristiwa Marco Polo menghancurkan segalanya. Jepang menyerang Cina, akibatnya kemiskinan dan kelaparan terjadi di seluruh pelosok desa. Termasuk rumah gedong milik Yip Man yang disita dan dijadikan markas besar Jepang. Mereka kini hidup miskin, bahkan untuk mendapatkan sesuap nasi saja begitu sulit. Cadangan beras mereka telah habis. Namun istri Yip Man tetap setia mendampingi suaminya. Untuk bertahan hidup, Yip Man menjual barang-barang berharga miliknya yang tersisa. Hingga suatu hari dia bertemu dengan Quan, satu-satunya pabrik penggilingan kapas yang masih bertahan dan mendapat izin dari penjajah Jepang. Quan mengajaknya bergabung di pabriknya. Dia bahkan mengajak Yip Man untuk makan. Namun Yip Man yang tidak mau berhutang budi kepadanya menolak penawaran Quan. Padahal dulu Yip Man menanamkan modal kepadanya. Dan jangankan untuk membawa berobat istrinya, untuk makan saja begitu sulit. Yip Man memutuskan untuk mencari pekerjaan. Beberapa kali dia melamar namun tidak ada satu toko pun yang menerimanya. Hingga Yip Man memutuskan bekerja di sebuah tambang batu bara. Ternyata Lin yang dulunya pemilik restoran sedang bekerja di lokasi yang sama. Dan ketika mendapat jatah makan siangnya, Yip Man memilih menyimpannya untuk anak dan istrinya. Lin yang tidak tega memberikan sebagian huinya untuk Master Yip Man. Dia lalu mencari kotak besi miliknya yang tertimbun. Tiba-tiba pasukan Jepang yang dipimpin Kolonel Sato datang. Dan Kapten Li Zhao sekarang berubah profesi menjadi penerjemah mereka. Jepang mencari ahli bela diri Cina untuk melawan pasukan mereka dan imbalannya adalah sekantong beras. Lin langsung mengajukan diri untuk ikut bertanding meskipun Yip Man melarangnya.
Di lokasi pertandingan, terlihat Master Liu yang sedang bertarung dan berhasil mengalahkan salah seorang tentara Jepang. Dia mendapat imbalan sekantong beras yang disaksikan Jenderal Miura dari Jepang. Dia meminta 3 orang Cina sekaligus untuk melawannya. Menang atau kalah, beras tetap akan dia berikan. Gerakan pertama Miura langsung membuat mereka bertiga roboh. Lin tidak mau menyerah, dia kembali bangkit untuk melawannya. Namun tetap saja kemampuan Lin tidak sebanding dengan jenderal ini. Di keesokan harinya, saat Ip Man kembali bekerja, dia menemukan kotak besi yang dicari oleh Lin. Namun dia tidak menemukan Lin. Hingga pasukan Jepang ditemani Li Zhao kembali datang untuk mengajak mereka yang mau bertarung. Ip Man langsung bertanya keberadaan Lin kepadanya, namun dia mengatakan tidak tahu. Ip Man merasa janggal dan memutuskan untuk ikut dalam pertandingan. Dia menyaksikan Master Liu mendapatkan sekantong beras, kemudian meminta kembali bertarung dengan 3 orang sekaligus. Kali ini Master Liu kewalahan dan mengaku kalah di tangan mereka. Namun di luar dugaan, si Kolonel Sato menembak kepalanya yang membuat Ip Man dan orang Cina lainnya geram. Bahkan Jenderal langsung menodong kepala anak buahnya ini karena ini menurutnya hanyalah sebuah turnamen. Ip Man yang marah meminta masuk. Dia curiga Lin telah tewas juga di tempat ini seperti yang terjadi kepada Liu. Tak tanggung-tanggung, Ip Man meminta 10 orang sekaligus untuk melawannya. Kali ini, Ip Man benar-benar akan mengeluarkan seluruh kemampuan Wing Chun-nya. Dengan jurus 1000 pukulan bayangan, Ip Man merobohkan 10 orang Jepang itu dalam tempo singkat. Jenderal Miura merasa kagum dengan kemampuannya dan memintanya untuk kembali. 10 karung beras yang diberikan kepada Ip Man tidak dia sentuh. Dia hanya mengambil sekantung beras penuh darah milik Liu yang langsung diberikan kepada keluarganya. Ip Man yang masih memendam kemarahan menampar Lin karena dianggap telah berkhianat dan bersekongkol dengan Jepang. Ip Man pulang ke rumahnya dan memberikan ubi dari jatah makan siangnya. Istri Ip Man melihat tangannya kemudian mengoleskan minyak nyong-nyong untuk mengobati lukanya. Kembali ke si Jin dan gerombolannya yang membajak mobil pembawa kapas. Rupanya Yuan bergabung dengan mereka. Lalu Jin datang ke pabrik Kuan untuk memerasnya. Namun karena Kuan tidak memberinya, dia langsung dihajar, begitu juga dengan anaknya. Dia segera berlari meminta pertolongan Ip Man. Jin dan kelompoknya pergi, namun dia akan kembali lagi setelah Kuan mendapatkan uangnya. Ip Man datang terlambat. Namun, semua pekerja pabrik ini meminta dia untuk mengajarkan Wing Chun agar bisa membela diri untuk perusahaan mereka mencari nafkah. Dari mulai bocah, remaja, dan orang tua, gadis maupun janda mengikuti latihan Wing Chun dengan serius. Jenderal Miura mempertanyakan Ip Man yang tidak kembali. Li Zhao bahkan dihajar karena mengaku tidak tahu keberadaannya. Li ditemani si Kolonel Sato dan 2 anak buahnya datang ke rumah Ip Man untuk memaksanya ikut bertarung. Namun Ip Man tetap menolaknya hingga si Sato melirik kecantikan istrinya Ip Man. Dengan cepat dia melumpuhkan 3 tentara Jepang ini dan menyembunyikan istri dan anaknya di tempat aman. Naas, Li Zhao kembali dipukuli oleh si Sato di depan Jenderal Miura. Dia rupanya menyembunyikan Ip Man dan keluarganya di rumahnya. Gerombolan Jin kembali datang ke pabrik milik Kuan. Kali ini para pekerja melakukan perlawanan setelah mendapat sedikit pelatihan dari Ip Man. Tiba-tiba Ip Man muncul untuk membantu mereka.
Jin terkejut, mereka mengeluarkan kapak untuk melawan Ip Man. Namun tetap saja, Ip Man dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Hingga Jin dibantu Yuan mencoba melawan kembali. Dengan sebuah tongkat, Ip Man berhasil merobohkan mereka berdua. Saat Yuan pergi berjalan dengan kaki pincangnya, Ip Man kembali memanggilnya. Dia memberikan kotak besi dan memberitahunya bahwa kakaknya Lin telah tewas di tangan Jepang. Selama ini dia mencarinya kemana-mana tapi tidak menemukannya. Ternyata kotak itu berisi layang-layang miliknya yang selalu disimpan oleh Lin. Pasukan Jepang melakukan penggeledahan di pabrik Kuan untuk mencari keberadaan Ip Man. Tiba-tiba Ip Man datang untuk menyerahkan dirinya. Miura meminta Ip Man untuk melatih kungfu, namun Ip Man menolaknya, tapi dia siap bertarung dengannya. Sebelum pertandingan, Miura memerintahkan Sato untuk menembak kepala Ip Man jika dia kalah. Miura bahkan memberi sajian khusus kepadanya, namun Ip Man menolaknya. Kuan membawa istri dan anak Ip Man keluar dari Foshan untuk keselamatan mereka. Pertarungan ini disaksikan seluruh warga Foshan dan mendapat pengawalan dari tentara Jepang. Mengawali pertandingan, Ip Man berhasil menampar wajahnya. Miura yang sadar kalau lawannya adalah orang yang tangguh, dia mengeluarkan kemampuan terbaiknya hingga Ip Man hampir terjatuh dari atas arena. Jual beli serangan pun terjadi. Miura mulai tidak berdaya dan ternyata istri Ip Man kembali ke Foshan untuk melihat suaminya. Ip Man akhirnya berhasil merobohkan si Jenderal Miura. Semua warga Foshan bersorak dan meneriakan namanya. Tiba-tiba Kolonel Sato menembaknya. Dan seketika Ip Man pun terjatuh. Warga Foshan marah. Li Zhao langsung menembak mati si kolonel. Ip Man dikerubungi istri dan orang-orang. Untungnya Ip Man berhasil selamat. Dibantu Kuan dan Yuan, mereka melarikan diri dari Foshan. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Ip Man ini? Saya sangat terhibur dengan setiap adegan duel di film itu. Ceritanya sendiri ada yang bilang memang based on true event atau hanya ditambahi fiksi agar terlihat lebih komersil dan menghibur. Layaknya film-film martial arts, di sini ada dendam, duel, dan keluarga. Film yang cocok untuk mengingat betapa dulu film-film dengan jenis ini sangat digandrungi oleh kaula muda. Yang menjadi pertanyaan, untuk zaman sekarang apakah masih digandrungi? Kita lihat saja AdSense-nya. Ajigil lo AdSense. Kopai dulu lah. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.